Rahasia Israel menjadi bangsa yang besar. Ulangan 4 ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Ayat tersebut adalah sebagian dari ucapan Nabi Musa ketika menasehati bangsa Israel untuk memelihara hukum Allah. Pada masa itu adalah menjadi suatu keheranan bagi dunia. Sebab Israel yang sebelumnya adalah bangsa bekas budak dan yang terpinggirkan, namun kemudian bagaimana bisa Israel disebut dan akhirnya menjadi bangsa yang besar? Ternyata rahasia Israel bisa menjadi bangsa yang besar adalah karena mereka memiliki ketetapan dan peraturan Allah. Dan juga mereka mentaati hukum Allah tersebut dengan sungguh-sungguh. Hukum Allah itu sempurna. Makanya isi hukum Allah itu tidak boleh ditambahkan dan dikurangi. Sebab hukum Allah itu sudah sempurna. Hukum Allah itu bijaksana. Maka bila memiliki kehidupan yang bersemangat dan cerdas dari penjaga hukum, mereka akan memberikan kesaksian tentang Sang Pencipta. Hukum Allah itu mencerminkan tabiat ilahi. Bangsa Israel akan mendapat berkat sesuai dengan janji Allah bila mereka terus taat kepada hukum Allah. Namun sebaliknya bila mereka tidak mau bersatu dengan Allah, maka bangsa Israel tidak akan mendapat manfaat dari hukum itu dan tidak akan menjadi bangsa yang besar. Sebuah tulisan memberikan penjelasan mengapa perintah Tuhan tentang hukumnya itu jangan ditambahkan atau dikurangkan. Hal itu karena setan berusaha dengan gigih dan tak kenal lelah dalam upayanya untuk meneruskan pekerjaan yang dia telah mulaikan di surga, yaitu untuk mengubah hukum Allah. Dia telah berhasil dalam membuat dunia percaya pada teori yang dia paparkan di surga sebelum kejatuhannya, yaitu bahwa hukum Allah itu salah dan perlu direvisi. Banyak dari orang yang mengaku sebagai umat Allah telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Israel purba kala. Banyak dari mereka telah mengabaikan hukum Allah yang sempurna. Perkataan Yesus dalam kitab Matius 15 ayat 1-9 adalah memiliki prinsip yang sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Musa, yaitu sebagai peringatan kepada anak-anak Israel rohani atau orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dahulu pada zaman perjanjian lama, ketika orang Ibrani itu tiba di tanah yang dijanjikan, mereka sering mengabaikan amaran-amaran yang diberikan secara langsung. Contohnya adalah ketika orang-orang Israel tersebut berhubungan dengan penyembahan berhala. Dan sebagai hasilnya, lalu kemudian akhirnya mereka mengikuti praktik-praktik kekafiran. Bahkan kadang-kadang hal itu kemudian menjadi bagian dari penyembahan peribadatan mereka yang seharusnya ditujukan kepada Yahweh. Yaitu orang-orang Israel malah menyembah dewa orang-orang kafir yang ada di sekitar Israel. Contohnya adalah orang-orang Israel turut serta dengan menyembah dewa Baal. Penjelasan tentang dewa Baal ini sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan link videonya ada tersedia di halaman deskripsi video ini. Sedangkan pada zaman perjanjian baru atau pada zaman Yesus, orang-orang Israel atau Yahudi telah menambahkan bermacam-macam tradisi manusia kepada ajaran agama mereka. Seperti yang Yesus sendiri katakan dalam kitab Matius 23 ayat 23, yaitu tentang mengabaikan perintah Allah. Jadi bagaimanapun juga, dengan menambahkan atau mengurangkan isi hukum, maka itu berarti bahwa hukum itu telah diubah. Dan barang siapa yang tidak mengikuti hukum Allah yang sebenarnya, tentunya akan mendapatkan konsekuensinya sebagaimana bangsa Israel purbakala yang tidak setia dengan melanggar hukum Allah.